Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas sebuah materi pelajaran bahasa Indonesia tentang cerita fabel. Nah, bagi kalian mungkin tidak asing lagi dengan cerita si kancil dengan buaya. Kemudian cerita kura-kura dengan kelinci. Dan cerita hewan lainnya. Cerita tersebut adalah salah satu cerita fabel, yaitu cerita tentang kehidupan binatang. Lantas, definisi fabel sendiri itu apa ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Kemudian selanjutnya ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokohnya seekor binatang. Bisa kelinci, bisa tikus, bisa kura-kura, dan sebagainya. Yang kedua, terdapat watak tokoh baik dan buruk. Nah, jelas ya, pada tokohnya biasanya dimunculkan dua watak yang berbeda, agar menyampaikan pesannya itu mudah. Yang ketiga, tokoh binatang bisa berbicara seperti manusia. Tidak hanya bicara, bisa saja bernyanyi, kemudian bersepeda, dan lain sebagainya. Yang keempat, memiliki cerita adanya sebab akibat. Nah, misalnya seperti kura-kura dan kelinci. Kenapa kelinci bisa kalah? Karena penyebabnya adalah dia leha-leha, menyepelekan kawannya, dan lain sebagainya. Ada sebab akibat di situ. Yang kelima, menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa naratif dan dialog. Ciri dari naratif itu biasanya ada urutan kronologinya. Terjadi ceritanya, waktunya. Yang selanjutnya, unsur intrinsik fabel. Yang pertama adalah tema atau ide cerita atau jiwa dari cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita, di mana fabel ini pelakunya adalah binatang atau hewan. Yang selanjutnya, penokohan. Nah, penokohan ini adalah watak dari tokoh yang dimunculkan. Ada protagonis, ada antagonis, dan ada tritagonis. Untuk protagonis itu untuk watak baik, antagonis itu buruk, dan tritagonis adalah watak penengah. Yang selanjutnya, setting atau latar. Ini bisa waktu, tempat, dan suasana. Yang selanjutnya, alur. Alur adalah tempat jalannya cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, menceritakan masa kini menuju masa depan. Kemudian alur mundur, menceritakan masa kini ke masa lampau. Kemudian yang terakhir, alur campuran. Itu ada alur campuran dari alur maju dan mundur. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini adalah bagaimana pengarang memposisikan dirinya dalam cerita tersebut. Itu adalah sudut pandang. Nah, biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga ya, karena biasanya tokohnya adalah binatang, menggunakan nama atau nama hewan tersebut. Kemudian yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis fabel. Fabel dilihat dari watak dan latar dibedakan menjadi 2, yaitu 1 fabel alami, 2 fabel adaptasi. Fabel alami adalah fabel yang isinya atau watak serta latar yang digunakan itu keseluruhan selayaknya binatang pada umumnya. Binatang pada umumnya berada di hutan atau menggunakan latar alam atau wataknya seperti binatang. Itu adalah fabel alami. Sedangkan fabel adaptasi biasanya fabel yang sebagian watak dan latarnya tidak seperti binatang pada umumnya. Bisa saja menggunakan latar perkantoran, perumahan, dan lain sebagainya. Itu adalah fabel adaptasi. Fabel dilihat dari kemunculan pesan, dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama adalah fabel dengan koda. Yang kedua, fabel tanpa koda. Koda ini maksudnya adalah struktur dari cerita fabel, di mana di situ isinya adalah amanat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fabel dengan koda adalah fabel dengan dimunculkannya amanat pada cerita tersebut atau tertulis pesannya. Sedangkan fabel tanpa koda itu adalah fabel yang amanatnya tidak tertulis atau tersembunyi. Nah, itu adalah jenis-jenis fabel.
Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang materi fabel dengan pemaparan yang sederhana ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.